إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Kenapa kok wudhu itu yang dicuci muka? Karena yang pertama paling banyak berbuat dosa adalah panca indera kita yang terkumpul di muka kita. Ada mata, ada hidung, ada lisan kita. Ada telinga yang mendengarkan. Termasuk kenapa kok ubun-ubun juga harus diusap dengan air. Kenapa? Inilah pikiran. Tempatnya kita mikir macam-macam, mengolah data. Dan disitulah nanti hati memutuskan akan berbuat apa dengan pikiran kita. Makanya dibersihkan dulu. Ya, yang terjangkau muka, tangan kanan dan kiri. Kemudian kepala kita, telinga kita, termasuk kaki kita. Ini pembersihan awal, muqaddimah taubat. Baru sholat, dan sholat itu taubat besar dalam setiap waktunya yang diibaratkan oleh Nabi. Sholat itu laksana sungai di mana kita mandi ke sungai itu 5 kali sehari dengan mandi yang benar. Sehingga kalau kita sholat 5 waktu, maka semua ibadah, semua dosa yang hubungannya dengan Allah selesai dengan wudhu dan sholat kita. Tapi kalau dosa dengan manusia lain lagi. Nah ini ya, ada lanjutannya. Fa in fugida ahadu thalathati lam yasihhas taubatu. Jadi jika syarat yang 3 ini tidak terpenuhi, maka taubat itu tidak sah. Jadi ini untuk maksiat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaku bi'adamiyyi fashrutuha arba'atun. Kalau dosa itu berkaitan dengan manusia, maka syaratnya bertambah. Tidak cukup 3 syarat langsung beristighfar. Maka syaratnya ada 4 untuk dosa berkenaan dengan manusia. Yang pertama hadis salah satu, yang ketiga harus ada. Artinya berhenti berbuat dosa, nyesel, dan mempunyai komitmen tidak ngulang lagi. Yang keempat, wa ayyatabarra'u min haqqi sahibiha. Jadi yang pertama, yang keempat adalah minta ampun, minta pembebasan dari orang yang kita punya salah. Jadi kalau kita habis ngomongin orang, ingin dosa ghibah itu diampuni oleh Allah, kita datangin dengan orang tersebut. Mbak, mohon maaf. Apa saya punya salah pada sampean? Apa salah sampean? Tadi ngomongin sampean, berani enggak? Berani enggak? Ini beratnya. Jadi walaupun sampean baca istighfar 1000 kali, ratusan ribu, tapi tidak minta maaf dengan yang bersangkutan, tidak ada ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini repotnya. Oleh karena itu hati-hati banget dengan dosa yang berkaitan dengan manusia. Jadi kita harus minta pengampunan, minta pembebasan dari orang yang kita punya hutang. Kalau misalnya kita ini punya hutang uang atau yang lain barang, maka kita harus mengembalikan barang yang kita hutang. Atau kita ngambil dengan cara tidak benar, nyolong misalnya, kembalikan barang itu. Jadi selama tidak dikembalikan, maka Allah tidak memberikan ampunan. Bahkan para hadirin, yang paling berat ini ada satu riwayat hadis. Nabi bertanya kepada para sahabat, manil muflis, siapa orang yang bangkrut? Kemudian sahabat bertanya, orang yang bangkrut, orang yang tidak punya uang.
Tidak punya uang sepeser pun bangkrut. Tapi siapa yang bangkrut, benar-benar bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang maju kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena dia pernah berbuat dosa di muka bumi, dan dosa itu hubungannya dengan manusia, yang bersangkutan belum sempat minta maaf mati. Baik yang bersangkutan mati dulu atau orang yang ya kita punya hutang kepadanya mati duluan. Sehingga tidak terjadi saling memaafkan. Tidak terjadi pembebasan. Maka nanti di akhirat. Sehingga inilah untuk dosa dengan manusia, syarat keempat adalah minta dibebaskan dari dosa itu. Ini yang paling berat. Kalau hutang piutang tinggal dibayar, gampang kan Bu? Tapi yang banyak orang kalau sudah lama ngutang malas ngebayar kan? Sehingga banyak orang bangga punya hutang nggak dibayar. Itu. Banyak aku hutang sama dia. Terus gimana? Tidak aku bayar. Merasa karena tidak mampu ditagih, bangga. Kan ada orang bangga dengan hutangnya yang banyak dan dia lolos dari penagihan. Oke, di dunia lolos, di akhirat tidak akan pernah lolos.